Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wasalna ila Wabun Asakir. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu Asakir lan ngriwayataken hadis sapa Ibnu Asakir an Ibnu Umar saking Ibnu Umar, ma ala ahadikum idza arada ayatasaddaqa lillahi sadaqata tatawu'in ayyaj'alaha an walidayhi idza kana muslimaini fayakunu ajruha lahuma wa lahu mithlu ujurihima bighairi ayanqusa min ujurihima syai'an. Ini tentang shadaqatut tatawwu', masih menjelaskan tentang shadaqatut tatawwu', shadaqah sunnat. Riwayat daripada Ibnu Asakir daripada Ibnu Umar, ma ala ahadikum, sesuatu yang ada pada, ma utai barang ala ahadikum iku ing atase salah siji sira kabeh, idza arada tekalane ngarepaken sapa ahad, idza arada tekalane ngarepaken sapa ahad ayatasaddaqa ing yen to sedekah sapa ahad lillahi krana Allah, sedekah tatawu'in ing sedekah sunat. Orang yang menghendaki bersedekah sunat, bersedekah biasa, bukan zakat, sedekah sunat karena Allah, ayyaj'alaha iku yen to ndadekaken sapa ahad ha ing sedekah an walidayhi saking wong tuwa lorone ahad, an walidayhi saking wong tuwa lorone ahad, idza kana tetekalane ana sapa karuni walidayhi muslimaini iku muslim karuni, fayakunu maka ana ajruha apa ganjarane sedekah lahuma iku katwi walidayhi, lahuma iku katwi walidayhi, walahu lan iku katwi ahad, walahu lan iku katwi ahad mithlu ujurihima, utawi umpamane ganjarane walidayhi, utawi umpamane ganjarane walidayhi bi ghairi ayang kusa kelawan tompo yen to ngurangi, kelawan tompo yen to ngurangi min ujurihima saking ganjarane walidayhi, saking ganjarane walidayhi syai'an ing suwi-suwi. Bi ghairi ayang kusa kelawan yen to ngurangi apa ajar, kelawan tompo yen to ngurangi apa ajar min ujurihima saking ganjarane, saking pira-pira ganjarane walidayhi syai'an ing suwi-suwi. Artinya ada seorang sedekah, kemudian ada orang sedekah sunat, lalu sedekah yang ia berikan itu dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya, ya, dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya, maka pahalanya itu sampai kepada kedua orang tua yang diberi sedekah tadi itu, ya. Kemudian sedekah yang dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya itu, ya tetap dia mendapatkan sedekah dengan tanpa mengurangi pahala yang diberikan kepada orang tuanya itu, enggak, ya. Makanya ini berbeda dengan orang memberi. Kalau orang memberi punya uang 100.000 dikasihkan sama orang 10.000, ya tinggal 90.000. Tapi ini tidak, sekalipun dikasihkan kepada orang lain,
ya tetap pahala yang diberikan kepada orang itu tidak berkurang sama sekali. Jadi sekalipun pahalanya itu kamu bersedekah kepada orang, kemudian pahala sedekah itu dihadiahkan kepada kedua orang tuanya, itu nyampe kepada kedua orang tuanya, nyampe. Ya. Nah kemudian pahala yang kamu sampaikan kepada kedua orang tuanya itu tidak mengurangi kepada pahala yang diberikan oleh Allah kepada kamu, tidak. Ya tetap, sekalipun itu sudah diberikan kepada orang tuanya, tetap kamu mendapatkan pahala sama dengan apa yang diberikan kepada orang tuanya. Itulah sedekah sunat. Ya. Dan memang dalam hadis lain dikatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Bila mana Bani Adam ini meninggal dunia, maka terputus semua amal perbuatan Bani Adam itu terputus, kecuali ada 3 yang tidak terputus sekalipun dia sudah meninggal, tetapi masih tetap jalan. Apa? Di antaranya wa waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, baik di dunia atau baik orang tuanya di dunia atau di akhirat atau di kubur, sudah meninggal dunia. Jadi apa yang diperbuat oleh anak yang soleh tadi itu, apakah itu dari doa secara langsung, membaca Fatihah, membaca ayat kursi, membaca Yasin, membaca tahlil, membaca istighfar, membaca salawat, membaca apa saja yang ia baca, lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal sampai. Nah, itulah keuntungan orang mempunyai anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu semua ini termasuk tercatat anak-anak yang soleh, apalagi antum semua ini ada di pondok. Ya kita sudah ketahui bahwa di pondok ini ya seperti ini. Kegiatan-kegiatan di pondok ini adalah kegiatan yang bernuansa agama. Artinya pagi belajar, sebelum subuh ada kegiatan, sebelum subuh sudah ada kegiatan, dibanguni, kemudian subuh salat berjamaah, lalu baca wirid bersama, ya, baca wiridul latif, baca doaul fajr, baca aurat bersama-sama, kemudian ditambah dengan pengajian subuh rutin untuk santri ini. Setelah itu kemudian jam 7 sudah persiapan sekolah. Nanti zuhur, habis zuhur juga ada sekolah diniyah dari jam 1 atau jam setengah 2 wis sampai jam 5, sampai jam 5 kurang seperempat wis. Ini adalah merupakan suatu kegiatan yang bernuansa agama. Nah, apa yang kamu lakukan di pondok ini, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, ini sampai, ya, sampai, untung sekali. Jadi ilmu anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup di dunia atau sudah meninggal ada di kuburan. Wal Bazzar lan sapa Imam Bazzar sab'un utawi 7 perkara tajri iku lumaku apa sab'un lil abdi kadwi kaula wa huwa utawi al abdu wa huwa utawi abdun kaula iku mau fi qabrihi iku dalam kuburani abdun. 7 perkara yang masih berlaku kepada seorang hamba sekalipun hamba itu berada di dalam kuburan. Kepada seseorang yang sudah mati sekalipun dia sudah mati, tetapi masih berlaku kepada orang yang ada di kuburan tersebut. Apa saja yang masih berlaku? Nomor 1, man iku wong alama kang ngajar sapa man ilman ing ilmu. Orang yang mengajar ilmu, ya, orang yang mengajar ilmu
itu orang yang mengajar itu sekalipun dia sudah meninggal dunia, ini tetap pahalanya itu mengalir. Saya katakan tadi bahwa manusia itu bila mana sudah mati maka terputus amal perbuatan dia itu terputus. Tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah, tidak bisa sedekah, tidak bisa baca istighfar, tidak baca selawat, semua terputus. Amal ibadah semuanya terputus, kecuali walaupun dia sudah meninggal dunia tapi tidak terputus. Apa? Masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan, pahalanya masih tetap berjalan. Ini dikatakan bahwa ada 7 perkara. Yang satu adalah man 'allama ilman, orang yang mengajar suatu ilmu. Orang yang mengajar ilmu agama. Coba bayangkan kamu mengajar, misalkan umpamanya kamu mengajar bacaan Al-Fatihah kepada seseorang. Ya. Satu orang saja. Satu orang mulai tidak tahu baca Fatihah, mulai tidak bisa baca Fatihah sampai bisa baca Fatihah dengan lancar, dengan fasih, sesuai dengan makhrajnya. Nah, kemudian oleh orang yang kamu ajari itu ya diamalkan, dibuat sholat, dibuat bacaan sehari-hari, dibuat wiridan, dibaca dan seterusnya. Dibaca dan seterusnya. Nah itu sekalipun kamu sudah meninggal, maka selagi orang itu masih mengamalkan ilmu yang kamu sampaikan kepada orang itu, maka tetap pahalanya itu mengalir datang kepada kamu. Apalagi orang yang kamu ajari tadi itu mengajar kepada orang lain, dan bukan satu orang yang diajar, sampai 10, dan bahkan bukan 10 orang, sampai ratusan orang. Ya buktinya kalau misalkan umpamanya kamu mempunyai 1 murid saja, kemudian muridnya itu membuka pondok, membuka pesantren, membuka madrasah, membuka pendidikan, ya, sampai 10 orang, sampai 100 orang, apalagi sampai 1000 orang. Dari 1000 orang itu nanti buka cabang lagi. Ya, artinya dari 1000 orang itu, murid dari 1000 orang itu kemudian dia setelah pulang ke rumahnya buka pendidikan lagi. Coba berapa dari 1000 orang, setiap orang 100 berapa? Oleh karena itu mengalir. Beruntung orang yang mengajar. Makanya mengajar itu jangan sampai tidak. Ya kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi minimal dalam 1 minggu itu ada waktu untuk mengajar, walaupun mengajar bacaan Fatihah, mengajar Al-Quran, mengajar anak kecil, mengajar anak yang masih belum bisa membaca sama sekali. Itu kalau berhasil, maka pahalanya terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ini keuntungannya di situ. Jadi bukan ingkitok lagi bagi orang yang punya ilmu dan diajarkan ilmunya. Aukaro yang kedua, aukaro nahron. Aukaro utawa ngeduk sapa man nahron ing kali. Ngeduk sapa man nahron ing kali. Jadi menggali kali, menggali sungai, menggali suatu galian, kemudian di situ ada sumberan air. Lalu orang bisa memanfaatkan daripada air yang ada di galian tersebut. Itu pahalanya luar biasa. Siapa orang yang tidak membutuhkan air? Semua orang membutuhkan air. Dengan kamu menggali itu maka orang-orang bisa mengambil kemanfaatan daripada air tersebut. Apakah itu dibuat wudhu, apakah itu dibuat mandi, apakah itu dibuat kencing dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bermanfaat kepada masyarakat. Itu sudah luar biasa pahalanya. Sekalipun orang yang menggali tadi itu sudah meninggal dunia, maka dapat pahala daripada apa yang diamalkan tadi itu. Au hafara utawa ngeduk sapa man bi'ron ing sumur. Au hafara utawa ngeduk sapa man bi'ron ing sumur, ya sama dengan yang tadi, cuma ini lebih fokus lagi. Orang bikin sumur, apalagi di suatu daerah yang tidak ada sumur. Kemudian dia menggali sumur, membuat sumur, jadi sumur dimanfaatkan oleh satu warga,
ya, satu desa atau beberapa orang itu luar biasa juga. Mau masak ngambil dari situ, mau ada acara ngambil dari situ, mau wudhu ngambil dari situ, ya, mau mandi ngambil dari situ. Sekalipun itu air, jangan disangka pahala itu dari berbagai macam cara. Pahala itu bukan ibadah-ibadah seperti yang kita lihat itu saja, bukan itu saja. Banyak jalan kita untuk mendapatkan pahala itu banyak, tergantung kitanya saja. Makanya dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi seluruh manusia, bagi manusia yang lain. Ya. Ada kekayaan, ada tenaga, ada keuangan dan lain sebagainya, tapi tidak berbuat apa-apa untuk kemanfaatan masyarakat, untuk kemanfaatan orang banyak. Lah disumbangkan ke masjid, wala disumbangkan ke madrasah, pondok, musola dan lain-lainnya. Jadi sekalipun bikin sumur itu ya, sekalipun bikin sumur itu, pahalanya luar biasa. Apalagi kamu bikin sumur sumberan tadi itu, ya untuk wudhu, untuk sholat, untuk apa? Untuk minum. Ya, kemudian orang yang minum beribadah. Sama. Jangan disangka ya karena hanya sumur saja. Au gharasa utawa nandur sapa man. Au gharasa utawa nandur sapa man nakhlan ing wit kurma. Ya sama. Menanam satu kurma, menanam apa saja tanaman yang bisa bermanfaat kepada orang masyarakat banyak. Au bana utawa bangun sapa man masjidan ing masjid. Au bana utawa bangun sapa man masjidan ing masjid, apalagi bangun masjid, bangun musola. Kemudian musolanya ditempati orang sholat. Masjidnya ditempati orang sholat. Bangun masjid, masjidnya ditempati orang sholat, sama itu sekalipun orangnya sudah meninggal dunia tetap pahala mengalir kepada orang tersebut selagi masjid itu masih ditempati sholat. Ya kalau bisa membangun masjid seutuhnya, artinya mulai dari pondasi sampai selesai dia yang bangun, dia yang membiayai. Ya bisa jadi tetap ya sesuai dengan saham. Kalau kamu sendiri yang bangun masjid itu, maka berarti pahala berapa dari masjid itu untuk kamu. Tapi kalau misalkan ada masjid kemudian kamu nyumbang semen satu bal, ya berarti sahamnya kamu satu bal ini. Ya nanti ya pahalanya itu dikeroyok. Pahalanya itu untuk orang banyak dan kamu pun juga dapat bagian sesuai dengan semen satu bal itu. Ya tidak bisa kalau misalkan sahamnya pahalanya misalkan 100, kemudian ya tidak bisa untuk mendapatkan 100 penuh itu. Ya kalau semen satu bal ya mungkin 1 dari 100 itu ya kan lumayan. Ada saham pahala. Sudah tahu masjidnya bangun masih diam saja, dilihatin saja, sudah hampir uang banyak. Ya. Hampir tok. Musolanya sudah reot, dilihat saja. Padahal uang ada, eman mau dibuat apa? Mati ndak? Ya. Untuk anak-anak ya sudah semuanya itu Allah yang menanggung. Semuanya itu Allah yang anak kamu ini Allah yang kamu Allah yang menanggung. Kita semuanya Allah yang menanggung. Anak kamu pun juga Allah yang menanggung. Cuma kita lihat banyak orang yang dulunya itu kaya jadi miskin. Banyak ya orang yang dulunya itu miskin jadi kaya. Banyak orang yang dari keluarga miskin ternyata setelah dia besar jadi orang kaya semuanya. Dan kita semuanya itu tidak tahu. Wah, kalau kita tidak pandai-pandai untuk menyalurkan menggunakan uang yang ada pada kita, di mana harta yang ada pada kita ini adalah suatu amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan yang baik menjadi baik, digunakan yang jelek menjadi jelek. Baik. Aw bana masjidan aw waratha utawa marisi sapa man mushafan ing Al-Qur'an. Ya,
cecerkan semua Al-Quran yang ada di masjid-masjid. Kamu beli Al-Quran 1 truk. Ya, kamu beli Al-Quran 1 truk, kemudian Al-Qurannya kamu bagi-bagi ke setiap musola, setiap masjid. Sini 10, 10, 20, 20, 20, 20 semuanya. Coba orang yang datang ke masjid baca Al-Quran. Ini Al-Qurannya, Al-Quran kamu. Kamu wakafkan itu Al-Quran, maka kamu pun juga dapat pahala. Kalau orang itu mati, sekalipun ada di kuburan, tetap dia itu mendapatkan kiriman pahala daripada bacaan orang Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran itu kamu yang membeli. Itu keuntungan kita itu seperti itu banyak. Kita ini harus pandai-pandai. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling pendek. Paling pendek dibandingkan dengan umurnya nabi-nabi yang lain yang terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Umur nabi-nabi yang terdahulu itu banyak, makanya ada, jangan heran kalau ada suatu cerita bahwa ada salah satu umat daripada umat-umat yang terdahulu dulu beribadah sampai 500 tahun. Iya, ibadahnya saja 500 tahun. Dia usianya berapa? Lebih daripada 1000 ada. Nah, kalau kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri usianya hanya 63 tahun. Ya berarti umatnya tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Bisa kurang, bisa lebih, tapi ya tidak banyak. Kalau umat Muhammad ini usia 100 ini sudah bungkuk sudah. Ya ada sih usia 100 itu ada, tapi ya hampir tidak berfungsi. Suruh kerja ndak bisa, suruh mikul ndak bisa, kadang-kadang pikun, tak tahu apa-apa ya. Sudah makan bilang belum makan. Iya. Belum makan sudah makan. Apalagi sampai, iya memang ada sebagian sih 100 lebih itu ada, tapi jarang sekali. Maka kita sebagai umat Muhammad ini harus pandai-pandai untuk menggunakan untuk menggunakan bonus ya, bonus yang Allah berikan kepada kita ini, termasuk bonus pahala yang tadi itu. Bonus pahala yang tadi itu pandai-pandai seperti itu. Autaraka utawa ninggal sapa man waladan ing anak yastaghfiru kang njaluk sepuro sapa anak lahu kadwiman ba'da mautihi dalam sausi matine man. Autaraka utawa ninggal sapa man waladan ing anak yastaghfiru kang njaluk sepuro sapa walad lahu kadwiman ba'da mautihi dalam sausi matine man. Nah, ini yang ketujuh adalah mempunyai anak di mana anak itu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Masya Allah ya. Seperti ini nyambung kepada hadis yang saya katakan tadi itu, yang saya sampaikan tadi itu. Wa waladan sholihan yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, baik di dunia atau di akhirat, baik di dunia atau di dalam kubur sudah meninggal dunia. Ya, ini termasuk mengalir 7 perkara, mengalir pahalanya kepada orang itu sekalipun orang itu sudah meninggal dunia, yaitu orang meninggalkan anak, mempunyai anak, meninggalkan anak, mempunyai anak di mana anaknya itu baca istighfar, memintakan ampun untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengalir ya, pahala orang itu mengalir daripada doa anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alfa